Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil hari ini berbicara tentang keselamatan dan kedatangan. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama di dalam bacaan pertama. Taatilah hukum, sebentar lagi akan ada keselamatan. Bapak Ibu, di dalam bacaan pertama tadi kita bisa ambil dua poin. Poin yang pertama, keadilan dan keselamatan merupakan dua keselamatan terkait langsung dengan kerajaan Allah. Hal-hal itu juga tidak dapat dipisahkan. Poin yang berikut, orang asing, orang kebiri. Dalam kerajaan Mesias, semua orang asing dan orang kebiri yang balik kepada Tuhan diterima dengan hak istimewa yang sama dengan masyarakat perjanjian lainnya. Keluaran 12 ayat 43 dan Ulangan pasal 23 ayat 1, di mana mereka dahulu tidak diterima atau tidak diizinkan ibadah bersama. Terlepas dari kebangsaan, kedudukan sosial atau catat tubuh, Allah mengasihi dan menerima setiap orang yang percaya sebagai anak yang dikasihinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang berikut, di dalam bacaan kedua tadi kita sudah mendengarkan, Paulus memberikan suatu peringatan yang penting kepada sesama. Kepada sesama orang yang percaya, bukan Israel, yaitu kepada semua gereja atau persekutuan organisasi Kristen. Dari bacaan kedua ini kita juga bisa ambil dua poin seperti tadi yang di bacaan pertama. Poin yang pertama yang kita bisa petik adalah ada dua kemungkinan yang mengirakan bahwa Allah memotong setiap orang pelayanan gereja atau kelompok gereja jikalau mereka tidak tetap dalam kemurahannya dan dalam iman rasul, perjanjian baru dan patokan-patokan kekerahan, dan bisa dilihat di Roma pasal 11 ayat 20. Poin yang berikut, jikalau Allah tidak menyayangkan Israel, Dia juga tidak menyayangkan suatu gereja atau persekutuan tertentu. Itu juga terdapat dalam Roma pasal 11 ayat 21. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bacaan Injil mengatakan bahwa berkaitan dengan perikop sebelumnya yang mengisahkan tentang besarnya kasih Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, yaitu kasih yang total sampai Ia rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13, tanggapan dunia akan Kristus bukanlah tanggapan kasih, namun sebaliknya yaitu kebencian, bukan kasih. Maka penganiayaan menjadi tanda akan gereja sejati, sebab sama seperti penganiayaan diterima oleh Yesus sang kepala, penganiayaan ini juga diterima oleh gereja yang adalah anggota-anggota Kristus. Umat Kristiani sudah mengetahui hal akan ini, sebab Yesus sudah memberitahukannya kepada kita. Alasan pertentangan ini ditemukan atas dasar bahwa cita-cita para murid Yesus Kristus jelas bertentangan dengan cita-cita dunia.
Para murid bukan dari dunia, melainkan dipilih dari dunia. Dan hal ini juga menjadi para murid Yesus Kristus sebagai tanda pertentangan. Para hamba tidak dapat mengharapkan perilaku yang baik atau yang lebih baik daripada perilaku yang diberi kepada majikannya. Penganiayaan dari banyak orang akan kasih yang tulus. Sebagian orang akan menjadi bagian akan dialami oleh para murid seperti yang telah dialami oleh Yesus. Maka pertentangan seperti yang telah dinubuatkan oleh Simeon di dalam Injil Lukas 2 ayat 34, ketika Yesus berkata, mereka tidak mengenal Dia. Yang telah memutus aku, Yesus berkata tentang para bangsa Yahudi yang menolak Kristus dan tidak mengenal bahwa Allah Bapalah yang telah mengutus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan mereka dan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penolakan bangsa Israel atau Yahudi akan Yesus Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi, seperti dinubuatkan dalam Yesaya pasal 1 ayat 3, di mana dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak meneladani mengenai petulangan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Atau seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa nabi-nabi akan ditolak di tempat sendirinya. Semoga demikian.